Perkenalkan, nama saya Akila Putraliansa, absen 8. Perkenalkan, nama saya Cesar Ugeng Darmawan, absen 15. Perkenalkan, nama saya Fitri Adila Fauzan Pratama, absen 28. Di sini kami akan menerangkan materi tentang penetration test. Silakan disimak video kami. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penetration testing. Penetration testing adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan dari sebuah sistem dan jaringan komputer. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan. Yang kedua adalah 3 macam penetration test, yaitu black box testing, gray box testing, dan white box testing. Saya akan menjelaskan black box testing. Black box testing, yang juga dikenal sebagai behavioral testing, merupakan pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah aplikasi. Black box testing cukup meninjau input dan output sistem software tersebut tanpa pengetahuan tentang internal programnya. Pengujian black box tersebut demikian karena menggambarkan perspektif penguji yang seperti hanya melihat kotak hitam. Jenis-jenis black box testing. 1. Functional testing. Kedua, non-functional testing. Yang ketiga, regression testing. Dan saya akan menjelaskan apa itu gray box testing. Gray box testing adalah metode yang digunakan untuk mengetahui permasalahan dan kekurangan dalam sebuah software. Teknik dan proses gray box testing. Teknik pengujian, ada beberapa tahap dalam pengujian gray box. 4 teknik yang umum digunakan dalam gray box adalah: yang pertama, matrix testing. Teknik ini mendefinisikan seluruh variabel yang ada dalam program. Kedua, regression testing. Regression testing dilakukan untuk mengecek perubahan dari versi sebelumnya. Dengan teknik ini kita bisa mengetahui apakah terjadi permasalahan pada versi yang baru. Yang ketiga, orthogonal array testing. Orthogonal array testing merupakan teknik pengujian software menggunakan orthogonal array untuk menciptakan test case. Dan yang keempat, pattern testing. Pattern testing merupakan teknik uji gray box yang dilakukan untuk melihat kecacatan sistem yang pernah terjadi. Langkah-langkah gray box testing. Testbed menyebutkan bahwa ada 10 langkah dalam pengujian software dengan metode gray box, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seleksi dan identifikasi input dari white box testing dan black box testing. Kedua, identifikasi output yang memungkinkan dari input yang telah diketahui. Dan yang ketiga, penentuan langkah-langkah penting yang perlu dilalui dalam pengujian. Keempat, identifikasi subfungsi untuk deep level testing. Kelima, identifikasi input untuk subfungsi yang telah ditentukan. Keenam, penentuan output yang memungkinkan untuk subfungsi tersebut. Ketujuh, pengujian test case untuk subfungsi. Kedelapan, verifikasi kelayakan hasil yang direncanakan. Kesembilan, uji ulang langkah 4 dan 8. Dan ke-10, uji ulang langkah 7 dan 8. Kelebihan dari pengujian gray box testing yaitu: pertama, over combined benefit merupakan pengambilan kelebihan dari white box dan black box testing untuk melakukan percobaan terhadap pengujian. Kedua, non-intrusif merupakan hal yang didasarkan pada spesifikasi fungsional dan tampilan arsitektur. Ketiga, unbiased testing yang terlepas dari semua keuntungan yang ada di atas, dikarenakan
Gray box testing mempertahankan batas terhadap pengujian antara tester dan developer. Kelemahan dari pengujian gray box testing. Yang pertama, partial code coverage. Dalam pengujian gray box merupakan sumber kode dan binary yang akan hilang karena akses yang terbatas pada struktur internal atau perangkat lunak yang akan menghasilkan akses terbatas terhadap kode path traversal. Kedua, defect identification dalam perangkat lunak terdistribusi. Sulit untuk mengidentifikasi bug atau bug. Namun pengujian di gray box testing dapat mengetahui bagaimana sistem bug dalam lingkungan layanan web. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang white box testing. Apa itu white box testing? Dilansir dari TechBeamers, white box testing adalah sebuah strategi pengujian software untuk memverifikasi struktur internal, desain, dan detail implementasi sebuah aplikasi. Sementara itu, TestBytes mendefinisikannya dengan lebih sederhana. Menurut mereka, white box testing adalah metode yang dilakukan untuk menguji struktur internal aplikasi. Singkatnya, white box testing berfokus pada aliran input dan output melalui sebuah software. Kelebihan dari white box testing adalah yang pertama, white box testing lebih berhati-hati dalam implementasi software. Yang kedua adalah menemukan kesalahan dalam sebuah kode yang sebelumnya tidak terlihat. Yang ketiga, semua kode dan struktur software ikut diuji. Sementara untuk kekurangannya adalah white box testing adalah teknik pengujian yang tergolong mahal. Jika menambahkan atau mengganti coding, kamu perlu mengujinya kembali. Yang ketiga, tidak dapat menguji fungsi software. Sekian dari kami. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.